Nah, lalu saya sekarang di sini akan membahas tentang demokrasi. Pengertian demokrasi dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Demokrasi dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Jadi, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Juga kekuasaan tertinggi juga ada di tangan rakyat atau keputusan bersama rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat yang berkuasa karena pemerintah dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, pemaknaan demokrasi itu terbentuk dalam dua bentuk. Yang pertama, terbentuk secara normatif. Nah, yang kedua itu terbentuk secara empirik. Nah, demokrasi normatif merupakan demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Nah, lalu yang kedua, demokrasi empirik merupakan demokrasi yang dalam perwujudannya ada pada dunia politik praktis. Nah, dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Lalu, dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberi penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu yang pertama itu pemerintah dari rakyat, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui di mata rakyat. Nah, dan sebaliknya, ada pemerintah yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat. Nah, pemerintahan yang diakui adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Nah, pentingnya legitimasi pada suatu pemerintah adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Nah, lalu yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah itu diharuskan untuk menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya.